Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Jadi legalitas usaha ini sebenarnya salah satu hal yang penting banget untuk bisnis UMKM bidang apapun itu, baik itu layanan, baik itu jasa, apapun itu. Ini jadi salah satu bisa dibilang hal krusial yang idealnya dari awal udah langsung kita pikirin. Apalagi kita punya bisnis nih, kita punya aspek nih bahwa saya pengen bisnis ini tuh sustain dalam waktu lama. Saya pengen bisnis ini tuh aman. Saya pengen bisnis ini tuh berkembang. Nah, dari hal-hal tersebut, yang paling utama sebenarnya adalah kita harus urus dulu nih legalitas usahanya kita seperti apa. Jadi kenapa? Karena tujuan utamanya ini adalah menghindari bisnis dari masalah yang mungkin akan terjadi dan waktunya di sini UMKM memang harus berbadan hukum seperti itu. Karena ternyata prosesnya nggak serumit itu dan benefit dan manfaat yang kita terima itu tuh besar banget kayak gitu. Kita langsung mulai ya teman-teman. Ya, kita pertama masuk adalah mengapa bisnis Anda harus legal? Itu pertanyaan lu nih. Kenapa sih bisnisnya kita harus legal? Ah, selama ini saya ngerasa bisnis-bisnis saya mana-mana aja. Saya ngerasa bisnis saya jualan normal-normal aja tuh. Nggak ada yang gimana-gimananya. Tapi itu resikonya besar, teman-teman. Antara lain adalah itu belum terjadi dan teman-teman belum merasakan bahwa dengan bisnis yang legal itu, resiko-resiko yang akan kemungkinan terjadi itu bisa ditekan. Kenapa? Kita bicara dengan tren, teman-teman ya. Kita bicara tren dengan tantangan yang ada tantangan di era digital apalagi yang sekarang teman-teman resiko-resiko tadi apa aja sih resikonya yang tersedia contoh kita adalah perubahan pola konsumsi dan regulasi. Nah, regulasi di sini teman-teman konsumen juga cenderung memilih bisnis yang legal dan terpercaya namun regulasi terus berkembang di era digital karena dengan adanya legal di kita dalam artian kita sudah berbadan hukum nih otomatis brand kita akan jauh lebih mudah dipercaya oleh pelanggan. Kita mempertanyakan nih, oh brand A ini atau tempat outlet ini dia udah berbadan hukum belum ya? Dia sudah legal belum ya? Karena mereka akan mempertanyakan lagi, apalagi kalau misalkan kita kita ambil segmen mungkin yang paling banyak deh, kayak di makanan. Oh makanannya ini mereka sudah sertifikasi halal belum? Makanan mereka apakah sudah eh, memiliki regularitas belum? Nah, pentingnya dari kita punya produk yang sudah legal, sudah berbadan hukum adalah adanya resiko-resiko yang mungkin akan terjadi dan itu akan jadi peluang juga nih. Oh, dengan kita bisa loh nunjukin bahwa ke pelanggan kita, Kak, produk kita seperti ini loh, dan nggak usah khawatir karena barang kita yang kita jual kita tuh udah legal. Jadi nggak usah khawatir nanti ada resiko A, B, C dan lain-lain. Otomatis timbul kepercayaan dari pelanggan. Dan ini resikonya juga terjadi. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi deh persaingan bisnis sekarang bahwa teman-teman punya brand bagus. Teman-teman punya brand, oh ternyata nggak sengaja nih brand kita wah, ini lumayan banget nih. Kita lagi naik daun nih. Bisnis kita ternyata jadi trend center nih. Entah gara-garanya banyak. Trennya misalkan kita manfaatin sosial media, kita viral di TikTok, viral di Instagram, atau mungkin rekomendasi-rekomendasi dari influencer. Mungkin kita pakai KOL juga dan lain-lain. Nah, dilihat dari situ, oh, brand kita namanya oke, tapi dilihat juga dong sama kompetitor. Oh, kompetitor lihat, oh itu ada brand bagus tuh. Kita bikin yuk, yang namanya mirip-mirip. Kita lihat yuk, brand itu coba kita bisnisnya cara kerjanya kita samain atau misalkan kita coba idenya kita curi dan lain-lain itu akan sangat wajar dan sangat mungkin terjadi. Nah, dengan adanya legal ini, oh konsumen tahu, oh kalau misalkan saya cek ini terdaftar oleh si produknya si A nih, bukan punya si B si C yang namanya mirip-mirip mungkin. Nah, itu baru salah satu bentuk kepercayaan daripada pelanggan. Jadi pelanggan lihat, oh yang ini nih yang aslinya nih, oh yang ini yang saya percaya nih, kayak gitu. Lalu tantangan UMKM untuk beradaptasi juga.
Jadi banyak UMKM tuh sebenarnya sulit untuk mengikuti perubahan karena terbatas dari segi informasi dan pengalaman mengenai legalitasnya. Kita legalitas mungkin banyak yang ngerasa bahwa sekarang belum ngebikin adalah karena mereka nggak tahu proses step bikinnya tuh seperti apa. Ini saya mau dilegalin apa nih? Apakah izin usahanya? Apakah dari nama PT-nya? Apakah dari nama brandnya? Dari mana? Kita mulainya harus dari mana sih? Prosesnya apa aja sih yang kita siapin? Nah, itu yang mungkin yang jadi alasan banyak sekarang ngebuat brand, ngebuat bisnis, mereka belum tahu legal. Karena mereka nggak tahu stepnya seperti apa. Nah, sebenarnya informasi-informasi tersebut, saat kita udah tahu flow-nya, kita udah tahu gimana cara prosesnya, tidak serumit itu. Apalagi sekarang banyak penyedia jasa juga yang nyediain ini. Layanannya seperti apa? Oh, ternyata bisa loh. Ada tuh jasa yang bisa bantuin buat all in one pun juga ada gitu. Jadi mereka bisa bantu untuk ke proses gimana legalitas usahanya ini dibuatkan. Jadi kita sebagai UMKM juga harus adaptasi dong. Kita nggak mau nih pelanggannya udah berkembang terus, pelanggannya habitnya berubah, pelanggannya udah mulai mengerti tentang apa itu produk, apa itu legalitas dalam produknya. Tapi kita sebagai pemilik bisnis belum menyesuaikan, belum beradaptasi dengan adaptasi si pelanggan tersebut. Nah, akhirnya di sini kenapa kita paham bahwa legalitas itu jadi makin penting. Karena bisnis berizin resmi jadi lebih dipercaya oleh pelanggan. Ini kita baru masuk ke pelanggan aja, teman-teman. Ada lagi adalah kita ada mitra, ada investor, sehingga bisa cepat berkembang. Kenapa? Karena kita dari mitra kita. Kita misalkan punya bisnis deh, kita mau bikin franchise dan lain-lain. Itu kalau teman-teman nggak berbadan hukum atau lagi belum legal, itu akan sangat sulit. Jadi legalitas penting banget. Investor tuh banyak. Baik itu perorangan, baik itu ke perbankan, baik itu ke permodalan, ataupun bahkan ke pemerintahan. Ini penting banget. Kita bisnis F&B deh, saya buka catering. Saya buka catering, saya mau masuk, coba saya mau masuk ke kantor DPRD. Saya coba mau masuk. Kalau misalkan ada meeting-meeting, saya mau ngajuin proposal buat biar nanti kalau ada meeting-meeting bisa tuh manggil ke brand saya. Nah itu kalau teman-teman bisnisnya belum ada izin usahanya, belum legal secara hukum, itu biasanya udah otomatis langsung ditolak. Makanya penting banget bikin legalitas di sini untuk bisnis usahanya karena nanti secara market kita juga pasti akan menjauh lebih besar. Belum lagi nanti kalau misalkan kita butuh permodalan, kita ingin membuka mitra, pengen buka franchise, sekolah bisnis dan lain-lain, dengan adanya legalitas ini, mereka udah ngeliat ini aja, baru ngeliat, brand ini, mereka udah punya nama. Dari segi konsumen kita udah dapat. Dari segi mitra, ternyata mereka udah badan hukum, namanya udah dipatenkan, secara bisnis dikelola dengan baik, kayak gitu. Investor pun ngeliat, investor lihat, laporan keuangannya bagus nih. Saya lihat dari laba ruginya per bulannya cakep nih, omset profitnya berkembangnya juga kemungkinan akan bagus. Dilihat lagi, wah kok belum ada legalitasnya? Nah, itu akan jadi pertanyaan. Makanya dengan legalitas usaha tersebut, itu akan sangat ngebantu buat bisnis kita jadi akan jauh lebih cepat untuk berkembang. Kita next, teman-teman. Kita tren dan tantangan di era digital ini. Legalitas usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan sebesar 75% terhadap keputusan pembelian produk Mixu di Mataram. Ini kita ambil sebagai contoh brand, teman-teman ya. Nah, ada pengaruh sertifikasi halal, legalitas usaha, dan kualitas kemasan dalam membentuk keputusan pembelian konsumen pada produk Mixu di kota Mataram. Ini hasil riset dari Universitas Mataram. Ini kenapa diambil? Kita dengar deh, kita tahu kan produk brand Mixue. Mixu atau kita sebut Mixu, sebenarnya kalau sebutnya Mixway kan ya, yang di eh, Cina ya. Nah, mereka akan mempertanyakan nih, ini kan produk dari Cina, ini halal atau enggak nih? Ini bisa bener atau enggak nih? Belum lagi kalau teman-teman lihat kan, itu sekarang udah banyak banget yang mirip-mirip. Walaupun sekarang namanya, mereka udah nggak bisa namain mirip-mirip lagi, namanya berbeda. Karena apa? Udah berbadan hukum. Mereka lihat, ternyata produknya ini sudah bersertifikat halal. Jadi aman nih. Lalu ada lagi kualitas kemasan dan bentuk keputusasaan. Jangan salah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bikin kemasan produk pun packaging, itu pun ada aturannya. Jadi nggak produk itu ada brand, kita ada brand ya, misalkan kita ambil ada Mixu, lalu ada variannya. Nah, variannya itu ukurannya harus berapa persen, ukuran brandnya harus berapa persen, itu diatur juga dalam bentuk untuk kemasannya. Nah, dari kemasan situ kita juga lihat nih, dari kemasan yang menarik dengan kemasan yang sudah sesuai, itu juga dibuat regulasinya supaya apa?
menarik pelanggan juga, menarik pelanggan biar produk yang kita ketahui juga sesuai seperti itu. Jadi legalitas usaha itu pengaruh positifnya ternyata berdasarkan riset itu sebesar itu. Apalagi kalau misalkan teman-teman buka bisnis yang mereka belum pernah dengar nih brand sebelumnya, mereka belum lihat misalkan kayak sederhana deh. Mungkin kalau di Jabodetabek gitu kayak kita jual dimsum. Oh, dimsum itu makanan apa? Oh, kayak gini isinya ada yang ayam, isinya ada yang eh, produk A, B, C dan lain-lain. Tapi mungkin kayak daerah tertentu, oh ini dimsum nih apa? Makanannya halal atau enggak? Kayak gitu. Dengan adanya regulasi ini, dengan adanya kita legalitas, sertifikat dan lain-lain, itu membuat konsumen akan jauh lebih tertarik kayak gitu. Jadi keputusan pembelian ke konsumen itu akan meningkat jauh lebih drastis hanya gara-gara legalitas kita tuh udah sesuai, udah pasti dan pelanggan juga akan otomatis lebih tertarik, lebih percaya. Legalitas usaha menjadi kendala dengan tingkat urgensi tertinggi bagi UMKM yang bisa menghambat akses ke pembiayaan dan pengembangan lebih lanjut. Ini dari Jurnal Nusantara diambil katanya. Yang itu tadi teman-teman banyak, aduh saya bisnis, saya pengen bikin eh, outlet saya nih sebenarnya potensinya bagus banget. Tapi saya butuh modal nih, karena saya butuh mesin nih. Coffee shop saya pengen butuh beli mesin, pengen beli buat mesin silat dan lain-lain. Nah, saya butuh nih buat usaha saya nih pengen berkembang, saya pengen buka cabang dan lain-lain, tapi saya butuh modal. Nah, permodalan itu, baik ke perbankan, lembaga keuangan, lembaga pinjaman, ataupun sifatnya kita investor, yang bahkan perorangan pun, itu yang pasti dilihat adalah legalitasnya seperti apa. Jangan sampai kita misalkan masih UMKM tapi belum ada legalitasnya, resikonya akan terlalu besar. Belum lagi nanti adanya kompetitor brand dan lain-lain. Dilihat juga nih, lihat laporan keuangannya udah bagus dan lain-lain, tapi kalau misalkan yang lainnya belum mendukung, itu akan jadi hambatan yang sangat besar banget buat UMKM kita untuk berkembang. Kita next lagi. Di sini adalah ada resiko untuk menjalankan bisnis secara ilegal tanpa izin. Nah, bisnis otomatis akan sulit berkembang. Karena bisnis tanpa izin usaha biasanya akan kesulitan mendapatkan pinjaman. Selanjutnya adalah rentan akan sanksi hukum, berpotensi mendapatkan denda, tuntutan, atau pembekuan bisnis. Ini yang harus dipahamin juga teman-teman ya, rentan resiko hukum di sini. Teman-teman punya bisnis, punya ide, saya bikin brand, namanya kopi, misalkan ya, saya namain kopinya adalah kopi Gayo. Oh, kopi Gayo ini saya nih yang pertama bikin, pelanggan saya banyak. Wah, grafiknya bagus nih. Teman-teman udah nih tanpa bisnis usaha. Udah, teman saya ajak bikin cabang satu 2 3. Tiba-tiba ada brand baru. Mereka, wah, itu namanya bagus nih. Mereka ambil. Mereka ambil logonya. Mereka ambil namanya. Logonya mungkin dibeda-bedain sedikit. Lalu mereka yang mematenkan duluan. Mereka nih, oh, ini saya cek di website-nya, OSS-nya, akunnya, kok ini kok belum ada yang pakai ternyata. Oh, bisnis ini ternyata belum terdaftar, belum legal secara hukum. Siapa yang mendaftarkan lebih dulu nama tersebut, dialah yang sah di mata hukum. Jadi walaupun teman-teman pencetusnya, teman-teman milik utamanya, tapi secara nama, secara hukum, yang pertama mendaftarkan, baik itu secara brand, baik itu secara produk, dialah yang legal secara hukum. Jadi jangan sampai nih teman-teman udah punya ide bagus banget, udah punya produk yang bagus banget, udah punya base konsumen. Tiba-tiba ada orang yang mengakuisisi. Nah, resikonya apa? Si pemilik nama paten tersebut bisa menuntut market teman-teman nih UMKM walaupun kita ngerasa pertama wah tapi secara bisnis secara hukum ya di negara mereka lihat oh ini tuh namanya udah si A duluan sedangkan kamu yang belum terdaftar ya udah resikonya ada tuntutan misalkan mereka mendapatkan harus ditutup brandnya harus diganti atau bahkan dituntut secara hukum untuk kenakan denda nah itu resikonya besar banget hanya gara-gara sebuah nama aja tuh. Belum lagi adalah kepercayaan konsumen rendah. Konsumen akan berhati-hati dengan bisnis yang tidak berizin resmi. Karena dari habit konsumen, apalagi kalau kita bisnis secara retail, apalagi kita punya mitra yang kuantiti pembeliannya jumlahnya banyak dan lain-lain, mereka akan lihat nih, OTT seperti apa. Karena kalau misalkan belum ada legalitasnya, belum ada resmi namanya, belum kita bahkan dicek di akun sekarang karena habit konsumen juga berubah teman-teman ya. Jadi konsumen mereka udah mulai smart, mereka udah
membeli produk tuh mereka nggak cuma kadang lihat oke bagus, beberapa produk yang mereka suka mereka akan riset juga seperti apa. Nah, dengan ada legalitas mereka akan lebih terpercaya. Karena kalau dilihat-lihat, aduh, ini kayaknya nggak meyakinkan deh. Namanya banyak yang sama, kok OTT ada cabangnya ada banyak, logonya ada beda-beda. Itu otomatis dari segi konsumen, kepercayaannya otomatis akan lebih rendah daripada kita yang sudah punya nama dan sudah legal secara hukum. Lalu peluang terbatas, program pemerintah dan tender hanya tersedia untuk bisnis yang legal. Nah, itu tadi seperti sampaikan di awal. Jadi kalau misalkan bisnis yang kita masuk ke pemerintah tuh banyak teman-teman ya. Kita dari sektor F&B ada, dari jasa ada, dari bisnis apapun itu ada. Nah, program pemerintah di sini mereka punya market yang besar, cost-nya juga ada, dan biasanya mereka sistemnya kontrak, bahkan bisa jangka waktu lama dan panjang. Nah, dengan trader-trader itu, kalau kita mau masuk, mungkin kita udah kenal, oh, teman saya udah ada yang pakai juga nih di bisnis yang lain, saya coba mau masuk juga. Pasti dilihat pertama adalah udah legal atau belum, gitu. Karena kebutuhannya nggak cuma dari segi transaksi aja, tapi kebutuhan dari pihak pemerintahnya juga untuk pencatatan, untuk pendataan, dan lagi nanti dilihat legalitasnya seperti apa. Karena ada pajak yang dibayarkan, berapa transaksi ya, nominalnya berapa, itu penting banget. Lalu surat dapat sertifikasi. Sertifikasi halal, BPOM, dan merek untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Kalau kita belum berbadan hukum, usaha kita belum legal, sertifikasi akan sulit banget didapatnya. Walaupun bukan tidak mungkin teman-teman, tapi akan sangat sulit dari halal, BPOM, dan merek untuk meningkatkan kepercayaan dan memperluas pasarnya. Jadi resikonya untuk jalan bisnis dalam tanda kutip ilegal itu akan sangat sulit teman-teman. Karena ilegal itu bukan cuma barang-barang yang beresiko berurusan curian, tapi legal dari pemerintah adalah mereka yang belum berbadan hukum kayak gitu. Nah, kadang UMKM dalam mengurus legalitas sendiri. Kita sadarlah bahwa memang kalau kita bikin mengurus legalitas usaha, apalagi kita tidak ada pengalaman, kita belum ada experience, kita ngerasa bahwa itu rumit banget. Banyak banget dokumen yang harus disiapkan. Prosedurnya kompleks. Terus birokrasinya juga akan cukup panjang. Pasti akan makan waktu jauh lebih lama. Sedangkan mungkin kita butuh cepat nih buat bisnisnya. Saya mau buka nih, saya nggak mau nih keduluan orang, saya nggak mau bisnis ini udah berjalan, marketnya udah bagus, diduluin sama orang. Prosesnya kita bilang memang rumit. Nah, lalu selanjutnya adalah kurang informatif. Kurang informasi adalah dalam artian UMKM yang tidak tahu harus mulai dari mana atau bingung dengan prosedur yang beragam. Prosedurnya banyak. Oh, tipe bisnisnya apa nih? Apakah UMKM, apakah PT, apakah CV, mau dibentuknya seperti apa? Prosesnya kita harus seperti apa? Itu informasi yang mungkin masih banyak kurang dipahami dan kurang kita ketahui. Harus dari mana stepnya untuk memulainya. Lalu biaya. Ada banyak biaya tak terduga. Biaya yang keluar bisa lebih besar dari seharusnya. Contoh mungkin teman-teman tidak ada pengalaman. Ada teman yang minta bantu nih. Oh, sama saya aja nih, saya bantuin bisa. Prosesnya apa aja? Oh, harusnya nanti biayanya ini aja nih. Tapi selagi berjalan, di tengah perjalanan, oh ternyata kalau buat nambah ini harus ada biaya tambahan lagi. Oh, ternyata kalau kita proses, kita masuk website, kita harus ada yang bayarin lagi. Harus ada yang diproses bayaran lagi. Jadi banyak biaya tidak terduga. Dan biaya yang keluar bisa lebih besar dari seharusnya. Jadi misalkan kita sederhana deh informasi berapa sih bikin legalitas usaha. Kita website misalkan, oh keluar nominalnya misalkan 2 juta rupiah. Atau misalkan 5 juta rupiah untuk bikin A, B, C, dan lain-lain. Ternyata pas kita proses berjalan, oh ada biaya tambahan lagi. Oh, karena kita nggak tahu nih, ternyata kita harus mengeluarkan biaya tambahan A, B, C, dan lain-lain. Jadi banyak biaya terduga yang tidak tahu prosesnya, akhirnya kita mengeluarkan biaya-biaya yang mungkin lebih besar daripada yang kita estimasikan. Belum lagi ini, teman-teman mungkin sambil bekerja juga, punya bisnis juga, atau mungkin sibuk untuk mengelola bisnis dan lain-lain, tidak punya waktu untuk urus legalitasnya nih, karena fokus untuk urus bisnisnya. Jadi kita terlalu fokus untuk urus bisnis dan lain-lain, kita sadar sebenarnya bahwa legalitas itu penting, tapi kita tidak punya waktu dan kita kurang informasi gimana ngeprosesnya. Nah, dari sini sebenarnya legalitas eh, sebagai investasi teman-teman ya, untuk masa depan bisnisnya. Nah, dari problem-problem yang terjadi tadi, nanti akan ada solusi yang akan saya sampaikan juga. Tapi legalitas di sini sebenarnya adalah investasi untuk masa depan bisnisnya juga. Kenapa? Karena pengurusan izin usaha bukan sekadar upaya menghindari sanksi. Kita kan takut kadang-kadang
kita bikin bisnis itu takutnya adalah masalah denda, masalah sanksi, dan lain-lain. Namun juga investasi sebenarnya adalah investasi untuk perkembangan bisnis di masa yang akan mendatang. Dengan legalitas yang kita buat, sekali kita buat itu, kita udah punya perlindungan hukum dan aset. Legalitas terhindar dari bisnis dan resiko sengketa atau tuntutan hukum lainnya. Jadi kita udah punya perlindungan dengan bentuk hukum dan aset yang kita punya pun udah dilindungi. Karena kita sudah legal di mata hukum. Lalu meningkatkan kredibilitas. Membuat bisnis kredibel di mata investor, bank, dan pelanggan. Mau sebagus apapun kredit skor kita, mau sebagus apapun nilai kita di perbankan, kalau udah ngeliat tadi buat bisnis, itu dilihat adalah bisnisnya, bukan perorangannya lagi. Kayak gitu. Pelanggan pun juga sama. Mau sekredibel apapun kita, karena pelanggan kita nggak tahu ownernya siapa sih. Orang kalau misalkan beli produk, mereka nggak pertama ngeliat ownernya, tapi lihat produknya dulu apa yang dijual. Bisnisnya seperti apa, produknya seperti apa, lalu reputasinya seperti apa. Kayak gitu. Nah dari situ, otomatis kredibilitas kita akan meningkat dengan bisnis kita yang memang sudah legal. Lalu akses pendanaan, legalitas usaha akan membuka peluang untuk akses ke berbagai peluang pinjaman. Ke perbankan, ke layanan keuangan, investor, dan lain-lain, itu akan jauh lebih mudah ketika kita sudah bisnisnya berbadan hukum dan sifatnya udah legal. Nah, kita salah satunya di Majo, kita teman-teman, karena kita sadar bahwa banyak pelanggan Majo, kita juga sadar banyak pengguna Majo nih, yang mereka bisnisnya udah berjalan, udah banyak, tapi mereka belum legal secara hukum untuk secara bisnisnya. Nah, Maju menyediakan M-Legal, Maju Legal di sini. Jadi layanan pengurusan legalitas dan izin usaha dari PT Maju Teknologi Indonesia kerjasama dengan PT Teliti. Jadi kalau teman-teman cek di PT Teliti itu kerjasama dengan Maju untuk proses yang lebih terpercaya. Layanannya apa aja sih teman-teman? Jadi legalitas itu yang bisa diurus salah satunya kita bisa pendaftaran merek dan brand. Yang tadi saya sampaikan tuh, jangan sampai kita sama-sama tahu deh mungkin hampir seluruh pebisnis pasti tahu atau bahkan orang awam pun juga tahu tentang brand yang pernah rame banget yaitu geprek bensu. Ada dua tuh, ada geprek bensu, ada IM geprek bensu. Nah, di mata hukum dua-duanya legalitasnya memang bahkan bahkan pendaftar nama mereknya kalau di cross check teman-teman ya, itu bukan dua orang tersebut, bahkan namanya, nama bisnis tersebut, merek bisnisnya bukan milik IM geprek bensu atau misalkan si geprek bensunya, tapi udah ada yang lain. Kalau nggak salah orang Bandung, saya sempat baca jurnalnya. Nah, di situ lihat tuh. Nah, cuma nama tersebut diakuisisi, nama tersebut akhirnya dibeli oleh si geprek bensunya. Makanya ada dua nama yang sama, produknya yang sama, bedanya cuma geprek bensu sama ayam geprek bensu. Nah, itu kan sempat jadi terus yang ramai dan akhirnya dari legalitas yang dipertanyakan tersebut akhirnya bisnisnya meredup. Nah, pendaftar merek itu sepenting itu teman-teman. Jadi jangan sampai bisnis kita yang wah speknya bagus nih, berkembangnya kemungkinan akan oke banget nih. Udah banyak nih yang nanyain buka franchise atau enggak, mana enggak. Nah, sebelum masuk ke situ teman-teman pastiin dulu bahwa mereknya sudah terdaftar dan legal di mata hukum. Lalu pengecekan nama PT. Nama PT tersebut teman-teman bikin PT nih. PT itu banyak banget. Nah, teman-teman nggak bisa bikin nama PT. Lalu teman-teman langsung pengen patenkan PT tersebut. Kita pastikan dulu PT-nya. PT-nya sudah ada yang menggunakan belum? Bisnisnya sesuai atau tidak? Namanya sudah pakai di mana aja? Nah, itu kita bisa melakukan pengecekan untuk nama PT-nya. Lalu selanjutnya adalah pembuatan akte pendirian dari notaris. Nah, ini juga penting teman-teman ya, akte dari notaris biar kita punya legalitas dan sudah sah dalam bentuk untuk pendirian namanya. Lalu pendaftaran akun OSS RBA teman-teman. Ini OSS RBA atau organisasi Finalsat yang sekarang biar kita bisa cek akun kita secara online, kita bisa ngeliat brand kita secara online dan lain-lain. Ini pendaftaran akunnya juga bisa dibantu proses. Pembuatan MPWP digital. MPWP sekarang sudah digital teman-teman ya untuk bisnisnya. Mereka pertama itu bisa bantu pembuatan juga. Lalu pengurusan virtual office. Buat teman-teman nggak usah khawatir sebenarnya sekarang. Kalau punya bisnis, saya punya bisnis nih, saya bisnis trader, bisnis catering dan lain-lain. Saya tuh nggak punya kantor. Saya tuh sebenarnya cuma sebagai afiliator aja. Atau misalkan saya udah punya nih, saya ambil barang dari produsen A,
saya olah, saya kayak packaging lagi, saya jual. Nah, tapi biasanya kita pengen di website kita tuh ada alamatnya, ada lokasinya. Kalau kita mau ngirim dokumen bisa ke alamat tersebut dan lain-lain. Nah, sekarang sudah ada namanya virtual office. Jadi virtual office itu teman-teman bisa daftarkan kalau misalkan ada pengiriman, ada lokasi kita, lalu ada pengiriman surat dan lain-lain, prosesnya kita sudah punya namanya virtual office sekarang. Nah, ini pun juga bisa dibantu dibuatkan melalui Maju Legal dari PT Teliti untuk pembuatan virtual office-nya. Tadi kita bicara tentang resiko-resiko, teman-teman. Jadi resiko-resiko apa aja yang mungkin akan terjadi ketika kita melakukan proses pembuatan legalitas usaha. Nah, kemudian proses teman-teman adalah tadi kita bicara prosesnya itu dokumennya banyak, harus bolak-balik. Belum lagi nanti banyak eh, biaya-biaya yang tidak transparan. Nah, dengan Maju Legal, proses kemudahan di sini adalah proses sederhana dengan bantuan tim ahli dan bisa diurus secara online. Teman-teman nggak harus visit, nggak harus ketemu dan lain-lain, tapi bisa diurus secara online juga. Jadi kita kalau ngurus sendiri tuh otomatis regulasinya kita harus pelajarin dulu, mengurus dokumennya juga banyak dan kita mungkin akan bolak-balik ke instansinya karena kita belum tahu prosesnya seperti apa. Nah, ada vendor yang bisa online juga, namun tidak banyak yang banyak juga yang sifatnya baik itu secara biaya dan lain-lain tidak transparan. Lalu selanjutnya adalah kecepatan dan efisiensi. Di Maju Legal, rata-rata selesai dalam hitungan minggu. Estimasi kita sebenarnya prosesnya adalah 1 minggu sampai maksimal 14 hari, teman-teman. Tapi menyesuaikan dengan proses apa aja yang mau diproses. Nah, sedangkan kalau kita urus sendiri, itu pasti karena memang secara regulasi kita sudah berbadan prosesnya seperti apa, mungkin makan waktunya akan jauh lama, berbulan-bulan. Bahkan kemarin ada di sesi sebelumnya saya sempat ngobrol juga sama pelanggan, dibantu tuh sama temannya, udah mengeluarkan biaya nilainya jutaan, sampai 6 bulan ternyata oh masih belum selesai, masih nunggu feedbacknya, masih nunggu A, B, C dan lain-lain. Dan itu akhirnya karena prosedurnya nggak berjalan dan pengetahuannya juga kurang, nggak ada dokumentasinya, kita cuman kayak ke teman aja proses, ternyata sampai sekarang belum selesai kayak gitu. Sedangkan kalau kita pakai Maju Legal itu lebih cepat efisiensi dan rata-rata selesai dalam hitungan minggu. Bisa lebih lama dari dijanjikan untuk vendor lain. Lalu untuk biaya transparan dan terjangkau. Nah, kalau kita sendiri biaya membengkak karena kesalahan transaksi. Lalu di vendor lain lebih mahal karena ada biaya yang disembunyikan di awal. Jadi tidak transparan nih. Ternyata ada biaya tambahan A, B, C dan lain-lain. Tapi kalau di Maju Legal, kita cukup bayar sekali aja. Sudah ada harganya, udah ada price listnya. Itu proses dari awal sampai selesai. Harganya tidak akan biaya tambahan lagi. Lalu terakhir ada kepastian, hasil sesuai dengan regulasi dan standar pemerintah. Ini resiko ini sering terjadi teman-teman. Jadi ada kesalahan pengisian dokumen. Karena dokumen itu kita juga harus hati-hati banget. Kita harus cek jangan sampai tempat bisnis kita, dokumen-dokumen yang diminta, kita inputnya atau kita isinya tidak sesuai. Jadi ada kesalahan pengisian. Nah, lalu sedikit vendor yang masih berpengalaman dalam urusan investasi. Karena teman-teman pendampingan dan butuh bantuan, lalu kita di Maju Legal juga bisa konsultasi langsung dengan tim ahli dari Maju. Jadi buat teman-teman di sini, nanti akan saya share juga, tim Maju Legal dari tim teliti.id, itu akan ngebantu konsultasi ke teman-teman juga. Jadi misalkan teman-teman udah mulai tertarik nih, saya pengen coba deh pakai layanan untuk legalitas usaha saya. Tapi saya pengen tanya-tanya dulu bisa atau enggak? Nah, kita bisa konsultasi kok. Jadi bisa konsultasi, bisa tanyakan dulu eh, prosesnya seperti apa aja yang disediakan, dan untuk bisnisnya tuh baiknya seperti apa untuk legalitas yang digunakan untuk bisnis tersebut. Layanan tambahan bisa membantu urusan bisnis lain, termasuk diantaranya sistem POS, termasuk laporan keuangan. Kita juga punya layanan untuk laporan keuangan, accounting service. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin laporan laba rugi, laporan raca, harus kas bahkan dilihat resiko bisnisnya seperti apa, langkah apa yang harus diambil, data juga punya tim accounting service dan pemasaran dalam bentuk digital. Jadi kita nggak cuman sebagai untuk maju legal aja, tapi dari segi sistemnya kita menyediakan, layanan keuangan yang kita sediakan, proses-proses lainnya pun kita sudah siapin. Jadi harapannya jadi one stop solution buat teman-teman. Nah, mudahnya mengurus legalitas usaha dengan maju legal adalah teman-teman cukup registrasi, lalu konsultasi nanti, bisa teman-teman konsultasi dulu dengan tim layanan accounting service. Setelah itu teman-teman bisa melakukan pembayaran,
Lalu pengurusan legalitas dan izin usaha akan diproses langsung oleh tim maju legal dan teman-teman akan menerima penyerahan dokumen sesuai dengan teman-teman butuhkan. Legalnya seperti apa? Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jangan takut kalau misalkan teman-teman mau konsultasi, boleh banget hubungin aja, tanya-tanya dulu seperti apa yang teman-teman butuhkan, mau seperti apa itu juga bisa. Ini beberapa yang sudah menggunakan maju legal dari teliti teman-teman ya. Jadi ada PT Kefed Digital Indonesia, eh, dia udah pakai untuk legal service-nya, lalu ada PT Guri Enak Abadi, ini F&B juga teman-teman ya. Mereka juga ini ngebangun dari untuk bisnis F&B-nya, mereka pengen dari segi nama legal dan legalitas diurus dari M Legal Maju. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.